Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafin Nurantora Putri dan saya berasal dari kelas SWIFT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian praktek reinforcement learning saya, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan dari Orbit Future Academy dengan programnya Artificial Intelligence Mastery Program. Judul yang saya ambil yakni optimalisasi pengambilan keputusan pada taksi menggunakan pendekatan RL algoritma SARSA. Baik. Nah, latar belakang dari judul yang saya ambil di sini, RL adalah domain dalam AI yang masuk ke dalam ML, machine learning. Di dalam ML terdapat 3 tipe, supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Nah, ada 3 komponen fundamental dalam RL sendiri, yaitu agent, reward, and action. Sedangkan elemennya ada agent and environment. Nah, agen ini adalah perangkat lunak atau software yang belajar dari environment. Environment adalah segala sesuatu yang ada di luar agen, di mana sebagai tempat si agen itu untuk melakukan exploration and exploitation. Nah, apa itu SARSA? SARSA itu adalah algoritma yang terinspirasi dari policy iteration. Dia itu metodenya berasal dari state action, reward, state action. Jadi SARSA gitu namanya. Dia mengganti value function dengan action value function. Algoritma ini berfokus pada state action. Adapun studi kasus kali ini yakni seberapa optimal pengambilan keputusan pada taksi menggunakan pendekatan RL algoritma SARSA. Nah, karena SARSA itu bisa digunakan untuk mencari probabilitas rute tercepat dan rute terpanjang sehingga bisa diambil kesimpulan rute mana yang terbaik dari hasil yang terakhir. Nah, adapun teori algoritma yang digunakan, ya ini saya mengambil SARSA ya. SARSA ini adalah algoritma yang sedikit bervariasi berdasarkan algoritma key learning. Polisi terdiri dari 2 jenis, on policy and off policy. Perbedaan keduanya adalah teknik SARSA itu on policy, menggunakan tindakan yang dilakukan oleh kebijakan saat ini untuk mempelajari nilai key. Sedangkan untuk teknik key learning adalah off policy dan menggunakan pendekatan serakah untuk mempelajari nilai key. Adapun rumus key value-nya di sini ya seperti yang tertera ini, STAT. Nah, dari sini persamaan pembaruan untuk SARSA bergantung pada status saat ini. Tindakan tersebut, hadiah yang diperoleh, status berikutnya, dan tindakan selanjutnya mengarah pada penamaan teknik pembelajaran sebagai SARSA, dan itu melambangkan tupel SARSA. Pemodelan reinforcement learning pada real world case yang terpilih di sini, pertama kita masukkan dulu ya agen, kemudian nanti akan saya demonstrasikan. Environment-nya ada GMAC taksi V3 dan hasilnya itu ada gamma 0,9, epsilonnya 1, alfanya 0,2. Episode-nya ini ada 10.000. Best average reward-nya ada 8,72. Ini agennya ya, kita pertama inisialisasi ada 6. Number of action agennya, solve gamma 0,9, solve alpha 0,2, solve episode 0, probability-nya. Nah, kali ini kita akan langsung melakukan demonstrasinya ya. Pertama, kita harus import dulu 3 hal, agen, main, dan monitornya. Seperti yang tadi sudah saya SS itu ya. Kita running dulu dari agen, terus monitor import interact, import gym, import NumPy itu untuk manipulation array, terus import matplotlib itu untuk bikin plot, untuk visualisasi datanya. Kemudian dari ipython.display itu dia mengambil data paling terakhir. Itu ya. Nah, yang kedua ini ada environment gmake taxi. Ini tuh sebenarnya kayak state langkah-langkahnya gitu yang harus di training. Tadi kan kalau nggak salah ada 10.000, dari 10.000 ya episodenya. Lumayan. Itu nggak cukup banyak, biasanya sampai 200. Biasanya lebih dari 10.000.
Mungkin agak lama ya. Langsung kita ke step selanjutnya. Ini tadi sudah saya running semuanya. Nah, di step selanjutnya ini kita akan melihat bagaimana visualisasi average score-nya dan visualisasi episode-nya. Average score-nya ini pertama masih di 0, min 250, sampai akhirnya dia konstan di titik 0 gitu ya. Dan episode-nya awalnya dari 0 sampai ke 10.000. Dia ini negatif terus pada awalnya sampai mungkin nilai 100 ya. 100-an ini average score-nya. Baru setelah itu dia positif. Kita ini panggil dulu IPython-nya untuk apa? Untuk ambil data paling terakhir itu ya. State reset user. Kemudian kita akan melakukan rendering ya, rendering replay step, print, action, reward, cumulative reward, format 0, step 2, step 1, time speed. Nah, yang terakhir, ini kita visualisasi RGB, ada red, green, yellow, and blue. Jadi ini tuh kayak pertama itu si agennya, dia itu dari mana ke mana, dan dia tuh berapa langkah gitu. Ini tuh kayak tempat mengambil penumpang, dan tujuannya itu dari mana semua episode dapat reward positif gitu. Sehingga modelnya ini, maaf, sehingga modelnya ini cukup efektif ya. Setiap dia benar, dia dapat reward 20, actionnya 5 langkah. Kumulatif rewardnya di sini 6. Kemarin kumulatif rewardnya saya tuh ada 20. Memang ini selalu beda-beda. Baik, selanjutnya. Nah, performa modelnya di sini yang tadi sudah saya demonstrasikan, dia itu episode dan average score-nya pada awalnya dia memang masih negatif, negatif. Ya awalnya 0, negatif gitu ya, 300 sampai dia berada di episode 100, akhirnya dia berubah menjadi positif sampai di episode 10.000-nya itu. Nah, ini untuk render replaynya, performanya itu dia tadi ada di sini, penumpangnya ada di green, lalu dia hanya melakukan 5 langkah. Rewardnya actionnya 5 langkah, dan setiap kali dia melangkah tuh dapat reward 20, akhirnya skor kumulatif rewardnya 13. Nah, adapun analisa dan kesimpulannya dari judul yang sudah saya ambil kali ini, grafik figur pada algoritma SARS yang saya gunakan pada awalnya memiliki average score negatif hingga pada episode 100 dan seterusnya tadi, reward mulai konstan menjadi positif. Pada grafik episode di bawahnya, dia tuh terus konstan di titik 0, mulai angka 100 sampai 10.000. Jadi dia ada titik 0. Nah, adapun pada proses rendering ada 5 action dan 20 reward. Tapi nilai kumulatif reward-nya berjumlah 13. Nah, hal ini menyimpulkan bahwa metode SARSA cukup optimal pada kasus tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.